Tahapan pemungutan suara Pilpres 2024 kurang dari 20 hari lagi. Berbagai lembaga merilis hasil survei atau polling terkait elektabilitas tiga pasangan calon yang bertarung. Tak hanya lembaga survei dalam negeri, lembaga asing atau dari luar negeri pun mencoba memprediksi siapa capres terkuat yang berpotensi memenangkan Pilpres 2024. Simak 3 survei lembaga asing terkait elektabilitas capres-cawapres di Pilpres kali ini. 1. The Economist, media asal Inggris The Economist per 16 Januari 2024 dalam survei mereka menemukan, calon presiden nomor urut 2 mendapat dukungan sekitar 50%. The Economist merangkum survei itu dalam artikel berjudul, Will be the next President of Indonesia, yang dirilis pada Rabu, 24 Januari 2024. Survei mencoba memantau siapakah calon presiden yang bertarung dan bagaimana dukungan terhadap ketiganya, Prabowo 50%, Ganjar 23%, dan Anies 21%, meski terdapat penurunan suara antara periode September hingga Oktober 2023. Namun elektabilitas Prabowo terus mengalami kenaikan pada 31 Oktober 2023 hingga Januari 2024, tulis The Economist. The Economist juga menggambarkan sosok Prabowo yang jika terpilih sebagai Presiden Indonesia akan meneruskan program Presiden Joko Widodo, Jokowi. Prabowo tidak hanya menganut paham Jokowinomics, yaitu pembangunan berbasis infrastruktur, tetapi juga menggandeng putra Jokowi yang berusia 36 tahun, Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangannya. Tulis The Economist, survei lembaga asing lainnya. 2. Uting Research, terbaru, sebuah lembaga survei dari Australia merilis hasil survei terbaru elektabilitas Anies, Prabowo dan Ganjar. Lembaga survei dari Australia, Uting Research menyebut perolehan suara Anies Baswedan mengalami lonjakan, meski elektabilitas Anies dari survei Uting Research masih di bawah Prabowo. Secara lengkap, dari survei elektabilitas pasangan calon, paslon, versi Uting Research menunjukkan Prabowo, Gibran 44%, Anies, Muhaimin 28%, Ganjar, Mahfud 21%. Dalam paparan, Kamis, 4 Januari 2024, Managing Director Uting Research John Uting menyoroti lonjakan dukungan pemilih yang mencolok, a notable surge, untuk Anies Baswedan pasca debat pemilihan presiden pertama. Pasca debat Pilpres pertama, Uting Research mencatat kenaikan mencolok jumlah pemilih dari calon presiden Anies Baswedan sebesar 6%, katanya. Hasil survei menunjukkan bahwa Anies Baswedan mendapatkan 28% suara. Kenaikan ini menjadi titik balik, turning point, dalam Pilpres, menjadikan Anies sebagai penantang utama dalam pemilihan, papar John, berbeda dengan Anies yang elektabilitasnya melonjak. Berdasarkan survei Uting Research, Prabowo Subianto mengalami penurunan dukungan signifikan. Prabowo suaranya turun 6% menjadi 44%. Sedangkan Ganjar tertahan di 21%. Debat pertama Pilpres telah menjadi peristiwa yang pivotal, titik balik penting, di dalam rangkaian Pilpres, menarik perhatian hampir setengah total pemilih, yang menonton keseluruhan ataupun sebagian debat tersebut, papar John, sebanyak 41% pemilih menganggap Anies Baswedan sebagai kandidat paling impresif. Mengesankan, dalam debat, melampaui Prabowo 36% dan Ganjar 20%, ujar John Uting. Uting Research selama ini berpengalaman menangani riset pemilu dan kampanye di Australia, Selandia Baru, Asia Pasifik, Amerika hingga Uni Eropa. 3. Roy Morgan, lembaga yang juga berasal dari Australia juga pernah merilis survei elektabilitas Capres 2024. Selasa, 12 Desember 2023, lalu, Roy Morgan merilis elektabilitas Anies, Prabowo dan Ganjar. Survei elektabilitas Capres dari Roy Morgan ini digelar sebelum debat Capres pertama yang digelar Selasa, 12 Desember 2023, dari survei Roy Morgan yang dilakukan Juli sampai September 2023 dengan melibatkan 2.630 responden, elektabilitas Ganjar menjadi yang tertinggi. Bahkan elektabilitas Ganjar di atas Prabowo dan Anies. Berikut hasil survei Capres 2024 dari Roy Morgan yang dirilis Desember 2023 lalu. Ganjar Pranowo, 38%, Prabowo Subianto, 30%, Anies Baswedan, 25%, dikutip dari situs resmi Roy Morgan.
Hanya 7% pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pilpres 2024 mendatang. Melalui survei tersebut, Roy Morgan juga menunjukkan Ganjar memimpin suara di Pulau Jawa dengan 41% dukungan. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu unggul lebih dari 10% dibandingkan dua capres lain, di mana Prabowo hanya mendapatkan 29% dan Anies memperoleh 25%. Namun persaingan ketat terjadi di Pulau Sumatera, di mana Ganjar dan Prabowo sejajar. Di pulau terpadat kedua di Indonesia tersebut, mereka masing-masing memperoleh 33% suara, sedangkan Anies mendapatkan 28% suara. Prabowo menunjukkan kekuatannya di dua pulau lain, yaitu Sulawesi dan Kalimantan. Di Sulawesi, pria yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menhan, itu memperoleh 42%. Lalu, disusul Ganjar dengan 33% dan Anies dengan 22%. Sementara di Kalimantan, Prabowo unggul tipis dengan 30%, lantas disusul Ganjar dan Anies dengan masing-masing 25%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.